Halo guys, jumpa lagi dengan saya guys. Ini ada teman saya yang nggak mau disebutkan namanya itu. Tolong dong ceritakan kisah yang lucu-lucu khususnya tentang percintaan gitu ya. Wah, jadi gini guys ya, langsung saja. Saya itu orangnya cenderung suka menghindari masalah dan juga suka menyelesaikan masalah. Itu saya seperti itu guys ya. Saya itu suka damai, ketenangan itu ya. Suatu ketika saya itu guys, apa itu duduk ngopi ya, di kafe gitu ya, di tengah kota itu ya. Tiba-tiba itu di luar kafe itu ada sepasang sejoli bertengkar ya, ribut ramai, kamu gini 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 gini, saling ngeklaim, kadang saling tuduh ya. Saya cuma demen, cuma diem. Itu bukan urusan saya cuma diem aja di dalam kafe itu. Tiba-tiba tuh ceweknya nerobos masuk gitu ya, langsung duduk di sebelah saya itu. Tolongin mas, itu pacar saya arogan mas, gini arogan, orangnya keras yang ingin memaksa saya guys. Lah, laki-laki dan perempuan kalau dipaksa nggak masalah kan, masalah apanya? Dia itu keras orangnya itu, suka main tangan gitu. Loh, aku nolongin gimana mbak, saya ini masalah saya sudah bertumpuk-tumpuk, mbaknya itu malah nambah-nambahin masalah saya gitu loh mbak ya. Kasihani saya mbak, saya ini orang nggak punya mbak. Kalau nambah, jangan mbak itu menarik saya ke area konflik gitu mbak ya. Apalagi mbak itu malah menginvasi saya gitu ya, seolah-olah anda itu menantang saya untuk masuk ke peperangan gitu ya. Please mbak, tolong mbak ini mbak. Benar dugaanku, sang laki-laki itu dua tang masuk ke kafe gitu ya, tenteng gini kayak woi woi gini, teriak-teriak nih, siapa lagi nih laki-laki di sini yang duduk sebelah kamu, ini pacar kamu ya, gini gini gini. Terus ceweknya jawab, kalau iya memang ada apa, waduh ini. Ya, akhirnya mas kalau tetap teriak-teriak di situ, saya akan teriakin kalau mas itu mau memperkosa saya itu. Mau saya teriakin kalau mas itu mau memperkosa saya itu. Terus cowoknya itu tertawa, wah kita sama laki-laki. Dan ceweknya juga bilang, oh kalau kamu berani deket di sini, saya akan teriak kalau kamu mau memperkosa masa ini. Tadi saya berpikir, siapa yang bego ini ya ini. Ini nggak, yang jelek nggak jelas itu siapa, sana pas ini ya, ya. Akhirnya kalau mas mengancam, mas bisa kena 0078. Apa itu? Anu, nomor togel yang masuk kemarin. Wah, cowoknya malah ketawa gitu. Mas, pergi apa enggak? Kalau enggak saya teriak. Akhirnya cowoknya pergi gitu ya. Nah, ceweknya itu masih pegang tangan saya, lepasin. Saya mau minum kopi nggak bisa nih, pegang terus saya tangan saya. Tangan kamu tahu nggak? Sudah kayak borgolnya polisi, tahu nggak kamu? Ya mas, sorry mas, maaf ya, sorry. Saya sudah masuk ke area konflik itu ya. Sudah nggak ada makanan atau apa. Tim konsumsi juga nggak ada nih. Ini ini bukan main film ya ini kita. Ini sedang, aduh, aku masalah saya ini menghindari masalah. Aduh, malah kamu tambah-tambah masalah. Tolong mas. Ini solusinya gimana ini? Aduh, malah saya suruh mikir. Aduh, pusing kepala saya ini. Terus akhirnya, udah gini aja dah. Kamu ke belakang, lewat pintu belakang, kabur gitu ya. Belakang kafe ini. Dan nanti saya akan lewat depan. Kamu tungguin saya di perempatan. Paham nggak perempatan? Saya takut. Di sana ada pocong gini-gini. Aduh. Kamu aduh, sudah parah amat ya. Pocong itu kan seragam kamu, kalau kamu meninggal nanti. Masa kamu dengan seragam sendiri takut? Aduh, pusing. Mending kalau kamu meninggal pakai jas aja itu. Itu orang Cina itu kalau takut pakai seragam sendiri takut. Aduh. Terus gimana nih?
udah kamu jalan sini ke sana, jangan tetap di sini. Aduh, nanti saya lewat sana. Saya yang berhenti Mas gini. Aduh, kamu itu seperti perempuan yang pernah aku kenal 20 tahun silam gitu ya. Rumah saya kan Jawa Timur. Nah, perempuan yang aku kenal itu rumahnya sana. Mana tuh? Saudara mana? Jauh luar luar pulau. Nggak salah itu namanya loh ya. Mana ya? Daerah udah lupa ya mana ya. Luar pulau sana lah, aku lupa rumahnya mana. Lah, saya disuruh ke sana. Lah, ceweknya apa nggak mikir, saya ini orang nggak punya. Ke sana kalau naik pesawat itu habis berapa juta coba. Kok nggak pernah mikir gitu ya. Makanya sampai detik ini saya nggak pernah ke sana. Ini 20 tahun silam gitu ya. Di daerah Sumatera sana maksud saya tuh. Ya, saya nggak ke sana, nggak ada biaya. Yang kaya siapa, yang miskin siapa, ceweknya nggak tahu dia itu. Makanya semenjak saat ini sudah nggak ada hubungan apa-apa. Sudah 20 tahun silam, sudah lupa. Mungkin dia saat ini sudah nikah juga kan. Udah kamu sekarang ke pintu belakang ya dah. Nanti saya lewat depan. Paham? Paham nggak? Kalau nggak paham saya kasih paham dulu ini. Pergi nggak? Akhirnya pergi ya, seret. Saya ke depan, seret. Ketemu laki-laki yang di depan pintu. Oi, kamu mana pacar saya? "Oh ya saya pacar kamu ya di dalam, masa saya bawa gitu. Kamu gimana? Ya, pacar kamu di dalam. Ngapain tanya saya? Saya ini mau pulang. Lalu saya lalu berpikir, rasain tuh KP kosong tungguin sampai pagi. Bodoh amat. Ketipu ya ketipu. Akhirnya si laki-laki nungguin di situ ya. Saya pergi ke perempatan ya, ketemu sama itu perempuan itu. Mana motor saya itu apa itu tiba-tiba starternya itu konslet ya. Artinya di starter nggak bisa di start ya. Motor saya itu ngadat tuh istilahnya. Nggak bisa jalan ini. Aduh gimana ini? Ya. Mana cowok, mana ceweknya itu nempel aja terus. Mbak, saya ini bukan pacar kamu jangan pegang terus. Hantu apa gak ada hantu? Di sana ada kuntilanak, katanya suka ketawa. Kuntilanak itu bukan cuma ketawa, dia pun juga bisa nangis juga gitu. Jadi kuntilanak punya dua suara, nangis sama ketawa gitu loh. Paham nggak dong nggak sih? Akhirnya ceweknya nurut naik motor gitu. Ini rumah kamu alamatnya mana? Saya ini bukan tukang gojek gitu gitu ya. Mbak itu harus bayar gitu loh. Karena saya belum gajian. Kalau mbak pacar saya ikhlasin loh. Mbak bukan apa-apa saya. Gitu. Loh kalau saya biayai mbak sama juga. Kalau orang Jawa bilang nggak ikut makan nangka tapi kena getahnya ini kalau istilahnya seperti itu, nggak ikut makan tapi kena getahnya itu artinya ya mbak yang enak saya yang susah gitu. Sorry guys ya. Akhirnya motor saya itu saya benerin gitu ya, bisa gitu ya. Gini aja mbak ya, kalau mbak takut, mbak yang nyetir, saya yang di belakang mbak itu. Loh nanti kamu meluk saya kesempatan dalam kesempitan. Kalau gitu dibalik, saya di depan, mbak di belakang. Kiranya jorok ama sih. Emang aja ini laki-laki apaan gitu ya. Mbak, udah ayo jalan, gimana nih? Mbak di belakang atau di depan gitu ya. Emang kamu laki gini mbak. Seandainya saya ingin tidur dengan perempuan, tapi seandainya gitu mbak ya, mungkin mending ke rumah bordil sekalian saya, nggak dengan mbak mungkin lah ya. Kalau mbak diatur nggak bisa. Saya ini sudah damai, nggak suka gitu ribut gitu mbak ya. Paham nggak mbak? Hah? Udah naik ribet sama si kamu. Akhirnya saya bonceng naik gitu. Aduh.
Aduh, naiknya jangan kayak perempuan miring gini. Itu loh. Istilahnya begagah itu ya. Duduk jangan nyamping duduknya. Nanti kalau saya nonton saya gas nanti kamu bisa jatuh ini. Saya naiknya saya mau ketemu dengan teman saya mbaknya mau antar ke rumahnya mbak gitu ya. Kencang saya akan naik motornya itu. Sama mbaknya itu mas saya dilewat selok-selokan jalan sempit. Aduh, mbak, pacar mbak itu nggak mungkin ngejar. Pacar mbak itu sudah saya kerjai di sana. Jadi dia akan nungguin aku sampai pagi gitu. Jadi mbak itu aman nggak lewat selok-selokan kayak gini gitu. Kiri-kiri, kanan-kanan, belok sana, belok sini. Ini lama-lama saya ini didekte ya lama-lamanya. Kepala saya malah diketok gini. Orang Jawa dijeguk ya, duk gini. Oh sialan ya. Untung dia perempuan, kalau laki-laki sudah lempar ke selokan ini. Wah, ini lama-lama ini cewek ngelunjak gitu sama-sama. Apa enggak di, aduh. Jadi gini guys ya. Jadi saya itu semenjak ngantar dia ribut ada di jalan itu. Dia ceweknya nggak jelas gitu ya. Makanya mbak, kalau bercinta itu nggak usah pamer gitu loh mbak. Nggak usah gini. Akhirnya bertengkar kayak gini gitu ya. Paham nggak? Pacaran gitu mbak, seperti permainan catur gitu. Kalau ingin pacaran, kalau punya orang permainan catur gitu. Artinya, kan permainan catur kan diam, nggak ada suaranya apa-apa. Tapi dia akan bersuara ketika melakukan skakmak. Artinya pacarannya mbak ini sembunyi-sembunyi aja gitu ya. Tahu-tahu udah nikah gitu loh mbak. Tahu-tahu skakmak, tahu-tahu nikah gitu ya. Jadi bercinta ala permainan catur. Ternyata kelihatan bodoh tapi ternyata jenius juga. Aduh saya dibilang bodoh guys. Gitu gimana nih orang guys. Aduh pusing kepala saya ini. Angel orang ini ruwet ribet nggak jelas ini. Begok. Akhirnya saya anterin dari pos ini suruh jalan ke perumahan sana. Mungkin dia kasihan juga. Gimana ini? Hitung kalau nolongin orang tanggung setengah-setengah 100% sekalian aja lah. Nganterin ke sana. Akhirnya nyampe di rumahnya lah. Di rumahnya itu malah ada bapaknya di depan pintu gerbang. Anak saya itu kalau kesini tuh nggak pernah diantarin laki-laki. Tiba-tiba kamu muncul di sini gini. Jangan-jangan kamu pacaran dengan anak saya udah lama ya. Awas kalau anak saya kalau dibuat main-main, saya pelintir kamu nih. Aduh, bawa aku pusing. Nama kamu siapa? Nama saya itu banyak pak. Oh nama asli apa julukan? Ya kerap dipanggil apa? Nama saya itu Wafer gitu. Kok Wafer? Kenapa enggak kentang goreng sekalian? Aduh, bapaknya malah banyol ini ada. Saya ini hilang ingatan, Mbak. Saya jati dirinya saya lupa saya ini siapa gitu loh. Aduh. Ya udah apanya Pak saya nganterin anaknya bapak. Tadi ketemu saya sendiri lalu ya antar ke sini gitu ya, Pak ya. Jadi nggak ada hal pribadi gitu ya. Pokoknya kalau kamu datang 2 kalinya ke sini langsung aku tarik kamu ke kantor KUA nih. Ini dipikirnya ini drama Cina. Baru ketemu masuk ke kantor KUA bawa surat nikah. Ada kebanyakan nonton drama Cina nih orang. Aduh. Kalau dipikirkan nikah kilat apa ini? Ini adanya di Jawa, Pak. Semua punya tata caranya itu, Pak.
Dipikirnya ini di arah Cina sana gitu Pak ya. Ya udah, ya udah kalau gitu udah malam kamu balik sana. Iya Pak, saya balik Pak. Woi, uang bensinnya mana belum diganti nih. Bodoh amat. Tuh, bapaknya malah bilang yang bodoh amat, yang bilang bodoh amat kan tadi kan anu ya, apa itu anaknya, bapaknya ya kayak sekongkol gitu ya. Bang bensin ganti, kamu beruntung ya bonceng anak saya. Itu nggak semua orang bisa bonceng anak saya. Emang kamu layak. Ini apaan lagi? Ini semua orang jiplak film Cina semua, drama Cina semua. Udah Pak, saya mau pergi undur diri lah. Anda salah kata, saya minta maaf. Saya mau pergi, oke terima kasih. Uangnya bensin nggak diganti, nggak apa-apa gitu. Ya saya ikhlas gitu ya. Ya udah ya Pak ya, biar saya pergi. Agak ada pergi itu. Akhirnya main namanya habis sial dia berkeberuntungan ketemu dengan teman saya, guys. Woi, halo bro, halo apanya? Kamu dari mana? Dari area komplek peperangan ini antara percintaan ini ya. Gini bro, gini apanya? Kamu lapar nggak? Ya nggak lapar, kalau dikasih makan ya mau. Kalau gitu, yuk makan nasi goreng denganku sepuasnya. Dah, kamu dapat uang, kamu habis dapat nomor togel ya. Udah nggak usah dipikirin aja dapat makan. Oh gitu. Ya udah aku pesan satu porsi. Satu porsi kurang makan kamu banyak. Ya udah dua porsi. Penjual nasi goreng sini apa? Pesan nasi goreng dua, janda dewi piring. Ada lengser nggak? Lengser kecil mini, nanti jadi satu semua. Nanti kamu kan nggak kora-kora, nggak bersih-bersih ini. Oh ada mas, ada siap, ya. Ya akhirnya ya makan, endingnya ya makan-makan gitu guys ya. Itu guys itu, mana tersangka, mana korban sudah nggak jelas itu cerita ruwetnya. Moga terhibur gitu guys ya. Udah sampai di sini aja guys ya. Menurut Anda tuh endingnya perempuan kayak gitu, kalau penilaian saya nggak layak gitu ya. Pokoknya kalau penilaian saya nggak layak. Kalau Anda layak ya silahkan gitu ya. Kalau penilaian saya endingnya itu nggak layak gitu ya. Oke guys ya. Jadi anak kata saya minta pamit cuma ini ada kesempatan minta pamit. Bye.